Shalom Bapak Ibu, Saudara, dan sahabat yang sangat diberkati Tuhan. Kali ini saya mau berbagi firman Tuhan tentang mujizat. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, dan tentunya kalau dihitung dengan anak-anak dan ibu-ibu perempuan, pasti jumlahnya ada lebih dari 5.000 dengan 5 roti dan 2 ikan. Bapak Ibu tentu sudah pernah mendengar mujizat ini, dan saya juga pernah berbagi cerita ini di Kahalkit. Kali ini saya ingin berbagi. Kita akan nyoroti tentang bagaimana seorang anak dan bagaimana kita sebagai orang tua. Yuk kita baca Yohanes 6 ayat 8 dan 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Tuhan Yesus, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak itu?" Haleluya. Ya, ternyata kalau kita pelajari mujizat Tuhan memberi makan ini, ternyata kita dapatkan di ayat 8 dan 9 ini, di Yohanes 6 ini kita dapatkan 5 roti dan 2 ikan adalah milik seorang anak kecil. Ketika itu Andreas mendekati, dan Andreas juga cukup tidak percaya bagaimana 5 roti dan 2 ikan itu bisa memberi makan orang banyak. Nah, kita coba mau pelajari karakter dari anak tersebut. Kalau saya renungkan, ada 3 karakter dari anak tersebut. Yang pertama, anak tersebut, saya merenungkan, anak tersebut itu tidak egois. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Ya, coba bayangkan Bapak Ibu, 5 roti dan 2 ikan itu adalah bekal dia, bekal untuk makan siang dia. Karena dia ikut Tuhan Yesus bersama orang tuanya pergi jauh, dan itu bekal untuk makan siangnya. Tapi ketika Tuhan minta, Tuhan ada kebutuhan untuk memberi makan 5.000 dengan kuasa mujizatnya, dia tidak egois. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Bisa jadi anak itu kalau egois dan mementingkan diri sendiri, ketika didatangi Andreas, "Om Andreas jangan, Om Andreas, itu kan bekal makan siang saya." Tapi anak itu tidak membantah, dia memberikannya. Haleluya. Ini poin karakter anak yang luar biasa, poin pertama. Dan yang kedua, kalau saya renungkan dan kita pelajari, anak ini, Bapak Ibu sekalian, tentu anak ini bukan seorang yang minder, tidak percaya diri, bukan anak yang seperti itu. Dia bisa saja minder, dia bisa saja tidak percaya diri. Bagaimana? Bahkan Andreas pun berkata, "Untuk apa 5 roti dan 2 ikan ini untuk orang sebanyak itu?" Wah, bisa jadi kalau dia anak yang minder dan tidak percaya diri, dia bisa down dengan kata-kata Andreas tersebut. Tapi dia tidak minder. Walaupun dia anak kecil, dia tidak berbantah-bantah, dia percaya diri bahwa Tuhan Yesus berkuasa, dan kalau dia menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, tidak ada barang mustahil. Sehingga dia tidak minder sebagai anak kecil. Walaupun di situ banyak orang-orang dewasa, hanya dia yang anak-anak. Mungkin ada beberapa anak kecil, dan dia mewakili anak kecil tersebut. Dia tidak minder. Dia percaya bahwa Tuhan itu berkuasa. Ini poin yang kedua, bahwa dia tidak minder. Dia percaya diri bahwa anak kecil seperti dirinya bisa Tuhan pakai, bisa Tuhan libatkan di dalam perkara-perkara rohani yang dahsyat, yang luar biasa. Haleluya. Kita mau belajar poin yang ketiga. Ya, poin yang ketiga ini berkaitan dengan poin yang kedua, yaitu
dia percaya bahwa Tuhan Yesus itu Allah yang punya kuasa, Allah yang besar. Dia sanggup melakukan segala perkara di dalam keterbatasan, di dalam situasi apapun juga. Tuhan Yesus sanggup mengendalikan segala sesuatunya dan membuat mujizat, sehingga dia percaya, dia memberikan bekalnya itu untuk Tuhan pakai menjadi mujizat untuk memberi makan 5.000 orang. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu kita ingin memiliki anak-anak seperti tersebut ya. Saya juga rindu anak-anak saya juga punya karakter seperti itu. Karakter yang luar biasa, yang sangat luar biasa dan sangat mengerti kehendak Tuhan dan percaya Tuhan. Ya, saya merenungkan bagaimana kok anak ini bisa luar biasa. Saya mendapatkan tentu itu ada peran orang tua yang sangat luar biasa. Peran orang tua yang memberkati, peran orang tua yang mendoakan anak tersebut, sehingga anak tersebut boleh tampil yang luar biasa, mempunyai karakter-karakter yang seperti itu. Wow, kita kiranya rindu juga punya anak-anak seperti itu. Ya, mari dari apa yang kita renungkan, mari kita doakan terus putra-putri Bapak Ibu sekalian, putra-putri kita semua, kita doakan, kita berkati setiap hari. Dan biarlah kita sebagai orang tua juga memberi teladan bagaimana bersemangat di dalam Tuhan, percaya Tuhan dan tidak egois. Kita mau memberi teladan supaya di dalam keteladanan kita itu anak-anak melihat, sehingga mereka boleh meniru apa yang baik dari kita. Dan biarlah kita juga mau ciptakan atmosfer di dalam keluarga ini penuh dengan firman, sebagaimana Tuhan juga ajarkan. Ayo kita baca Ulangan 6 ayat 6 dan 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Ayat 7, perhatikan baik-baik. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Perintah Tuhan diajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya. Mari kita praktekkan, membicarakan firman Tuhan. Apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, mungkin kita sedang perjalanan dengan anak-anak kita, bicarakan firman Tuhan. Dan dikatakan di ayat 7 ini, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haleluya. Biarlah firman Tuhan di Ulangan 6 ayat 6 dan 7 ini kita mau praktekkan. Dan saya percaya kalau atmosfer kerajaan Allah, firman Tuhan ada di keluarga kita dan doa-doa kita sebagai orang tua, maka putra-putri kita akan menjadi keturunan ilahi yang boleh dipakai Tuhan dengan dahsyat, dengan luar biasa. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.